Dalam riwayat, yang namanya malaikat itu bahkan belajar dengan iblis dulu sebelum iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, sujud kamu kepada Adam, wahai malaikat, sujud kamu kepada Adam. Wa yazkulna lil malaikati, ketika Allah mengatakan, kami mengatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu, itu kalimat pemberitahuan, maka malaikat semua sujud. Bayangan berapa malaikat yang ada di langit, sujud semua. Illa istisna lil munqati, dipotong, kecuali. Karena kenapa? Allah perintahkan cuma para malaikat. Wa izqulna lil malaika, padahal itu gak ada kalimat iblis, betul nggak? Aturan Allah katakan wa izqulna lil malaikati wal iblis, tapi Allah nggak mengatakan itu dalam Al-Quran. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, berarti iblis itu adalah bagian dari malaikat, dulunya malaikat. Fasajadu, sujud tuh para malaikat. Illa, ya, ini baru berpisah nih. Ya, tadinya iblis sujudnya aja Pak, ribuan tahun. Iblis itu paling tunduk, paling patuh sama Allah, paling cerdas, paling pinter. Kenapa dikatakan paling cerdas? Cuma iblis itu bisa komunikasi dengan Allah. Iblis Pak, biar Bapak bilang dasar setan, begitu kita kalau kesel. Iblis bisa ngomong sama Allah Pak. Kita tahajud bertahun-tahun belum pernah ngomong, betul nggak? Jidat doang hitam, ngobrol kagak pernah. Coba iblis langsung komunikasi dengan Allah. Ya Rabb, aku tidak akan sujud kepada Adam karena Adam lebih lemah dariku. Dia tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Iblis nolak Pak. Nolak, bayangin coba betapa cerdasnya iblis. Hati-hati. Makanya jangan bangga kita dengan kebaikan yang bangga, berarti iblis ada dalam diri kita. Iblis nggak bisa masuk dalam kemaksiatan, mengajak kita maksiat, mengajak kita melakukan keburukan, mengajak kita mencuri, mengajak kita minuman khamr, nggak bakal kena. Mengajak kita melakukan amal-amal yang tidak baik, tidak akan kena. Iblis bingung, lewat mana nih? Turun iblis yang kedua, level 2, udah gue beresin ini mah. Ketika Bapak sholat, Allahu Akbar, iblis masuk. Cus. Begitu takbiratul ihram, ingat dunia. Pernah nggak yang begitu? Itu iblis masuk berarti. Bagaimana caranya? Kata Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, sempurnakan dari mulai kita wudu sampai mulai kita takbiratul ihram, harus disempurnakan. Pelajari dengan ilmunya. Bapak sodako, dan sodako ini di rumah udah ikhlas banget, masukin duit amplop. Begitu dinamain, nama gue kurang jelas tulisnya nih. Itu loh pantai pada anu. Ya, tadi mau dititipin sama orang, sakit mau ikhlas, nah langsung aja. Biar kelihatan, langsung Pak berubah. Coba lah Bapak ngalamin. Tromol yang lewat kalau Jumatan. Kalau 2.000 Pak ikhlas kita buka. Biar kelihatan orang malu, 2.000. Coba keluarin 100.000, coba. Bukan kita, biar kelihatan merah ya kan. Masya Allah. Astagfirullah. Apa amal baik yang tidak diganggu dengan iblis? Tidak ada. Tidak ada, semua diganggu oleh iblis. Semua kita akan diganggu oleh iblis, hati kita. Maka deketin Allah, banyakin zikir kepada Allah. Sebut nama Allah yang banyak. Masukkan ke dalam sanubari kita lewat seluruh darah yang ada dalam diri kita. Jantung kita kalau perlu menyebut nama Allah.
Kata siapa amal kebaikan kita nggak diganggu sama iblis? Kata siapa? Bapak ngaji nih hari ini nih, pulang dari ngaji ada yang nanya tetangga, bang nggak olahraga? Gue bisa ngaji loh, kalau pakai sarung nih. Presek betul. Semua amal kebaikan kita yang kita lakukan akan terkena dengan iblis. Maka hati-hati dengan iblis. Jangan bapak anggap remeh. Iblis itu cuma kalah dengan 3. Al-masjidu hisnun, Al-Qur'anu hisnun, zikrullah hisnun. Baca Quran aja kalau nggak hati-hati diganggu sama iblis. Hati-hati. Apalagi ngaji Quran, suara rada enak. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah, ya kan kita lagi baca, ada yang lewat. Beneran sama dia ya. Wallah, timbul yang lagi. Lupa ria itu susah dihilanginnya, masya Allah. Kalau bapak belajar tasawuf, nangis kita. Bagaimana memikirkan, bagaimana caranya kita tidak ria. Kita megang tasbih aja bisa ria. Apa kata siapa orang megang tasbih gak ria? Tasbih kita pegang, ayo kita zikir. Kata siapa gak ria? Sifat ria itu pasti ada dalam diri kita. Jangankan megang tasbih yang sifatnya adalah kelihatan ahli ibadah. Kita pakai baju bagus saja juga pengen dilihat orang. Betul nggak? Masya Allah. Tapi bukan berarti kita harus gembel. Belah biar orang nggak lihat nggak bagus. Kayak pas sobek-sobek aja sholatnya nggak bagus juga. Ya, itu pak ria susahnya tuh. Menuduh orang ria, lebih ria kita dibandingkan orang yang kita tuduh. Bagus ria, nggak bagus bisa ria. Aku pakai baju biasa aja. Aku pakai motor aja, mau mobil lah, nggak ria lagi. Ya sama itu ria namanya. Susah kan ria? Susah ngilanginnya. Bagaimana dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Istighfar banyak. Astagfirullah. Hati-hati. Orang mau bilang ria, tapi kalau Allah enggak, ya udah. Kan? Kita kembalikan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan sampai amal-amal kita ini hancur Pak dengan amalia-amalia penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Hati-hati dengan iblis. Iblis masuk dengan berbagai macam rongga. Bukan cuma lubang kuping, pori-pori masuk ke pori-pori masuk iblis. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari iblis. Ya, makanya a'udzu billahi minasy syaithanir. Itu baca Quran Allah ngajarin pakai a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dari godaan setan. Bayangin aja tuh baca Quran. Quran yang suci kalamullah kita dianjurin membaca a'udzu billahi minasy syaitan. Gimana mau ngapa-ngapain? Makanya dianjurin kalau mau makan baca bismillah. Bapak gak baca bismillah makan, iblis datang ngikut makan sama kita. Bayangin iblis makan. Mana dari mana-mana dia makan sampah. Tiba-tiba ngikut makan sama kita. Bapak kenal laler? Itu laler seperti itu. Dari kotoran makan ikut kita nemplok. Tapi kalau kita baca bismillah, dia kabur. Mau minum sama, mau berjima sama istri sama, baca doanya. Kalau nggak baca doa, iblis ngikut. Makanya anak-anak kita lihat akhlaknya. Kenapa? Karena kita tidak berdoa kepada Allah ketika berjima dengan istri kita. Masuk ke dalam rumah ucapkan Assalamualaikum. Ini aturan-aturan agar kita terjaga dari godaan iblis. Iblis itu sangat dahsyat. Kalau kita baca dalam kitab Durratun Nasihin ada kisah tentang Kibar Sesoh yang muridnya 3.000 orang bisa terbang semuanya. Bahkan ta'azzubul malaikat, sampai-sampai malaikat ta'ajub bangga dengan Kibar Sesoh. Kata malaikat, ini orang ahli zikir, ini orang ahli surga, min ahlil jannah. Subhanallah, udah dilabelin min ahlil jannah. Datang iblis,
masa gua gak sanggup timbang dia. Iblis level 10 gak bisa, KW3 gak masuk level 1. Wih, orinya datang Pak, ditawarin minuman keras, ayo dengan berbagai macam cara. Dengan cara dia bertamu, dia menjadi muridnya Kibar Seso. Dia pakai udang-udang, dia ahli zikir, tasbihnya panjang, bahkan semalaman gak tidur. Sampai-sampai Kibar Seso takjub, bangga dengan orang itu. Gila ini orang, gua aja gurunya gak sanggup zikir. Dia zikir dari maghrib sampai subuh, dari subuh sampai maghrib, dari maghrib sampai gak tidur. Dia kaget, padahal iblis itu. Dia kaget, Barseso, saya aja masih tidur. Dia nggak makan puasa, saya aja makan. Hebat ini orang. Ditanya sama Barseso, hai Kisana, apa rahasianya engkau bisa seperti ini? Kenal loh iblis. Tenang, cukup dengan satu tenggukan arak. Apa itu arak? Mantap. Mau? Astagfirullah. Pertama istighfar dulu. Astagfirullah. Ya udah nggak mau mah. Gua zikir lagi. Cakep banget tidur. Kibar Seso sebagai ahli ibadah tertarik Pak. Sudah dah. Dikit aja ya, nyobain Pak. Minum. Enak juga nih di lidah Pak. Mulai. Minum lagi, kebanyakan pahit dia. Kata iblis, mampus loh. Sama iblis dikasih perempuan nih. Wah, dihajar perempuan. Udah pelayan Pak, ya kan? Lengan, nafsunya gede. Langsung datang lakinya dibunuh Pak itu perempuan. Masya Allah, la haula. Akhirnya ramailah masyarakat, ditangkap lagi Kibar Seso, disalib Kibar Seso cuma bertanya kepada iblis. Iblis lagi ketawa aja di sana Pak, lu orang-orang. Maafkan aku, tolong lepaskan aku. Apa kata iblis? Gampang, lepasin mah, urusan gua itu mah. Urusan gua, udah tinggal lu tunduk sama gua, selesai. Tunduk Pak. Meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Seorang ulama besar, ahli zikir, ahli ibadah, baca Quran, hafal Quran, kitabnya hafal, di masjidnya rajin, ta'ajjubul malaikat, sampai-sampai malaikat ta'ajjub, muridnya 3000 bisa terbang semuanya karena karomah ini guru. Tapi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dia tunduk kepada iblis. Gimana kita yang ngecek-ngecek? Masya Allah. Ini gambarannya, bukan berarti ini menggambarkan, bukan berarti begitu kejamnya Allah. Tidak. Ini menggambarkan kepada kita yang lemah, kita yang dhaif, harus punya sifat tawadhu, wara', itu harus. Zikir di dalam hati. Hati kita isi dengan zikir, darah kita. Gak perlu kita menunjukkan bahwa diri kita ahli zikir. Gak perlu kita menunjukkan bahwa kita ahli ibadah. Kita mau tahajud perlu ngomong dulu sama orang. Gak usah. Kita mau baca Quran harus ngomong dulu sama orang. Gak usah. Udah cukup kita sama Allah yang tahu. Ini rahasia. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka